Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Taib. Naam, baca. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fil musawwirin. Iya, bab qala rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fil musawwirin. Yaitu bab apa yang datang dalam penjelasan hukum tentang orang yang menggambar. Yang diinginkan di sini adalah perbuatannya. Hukum dari orang yang menggambar, yaitu perbuatan dari menggambar. Dan akan datang nanti juga pembahasan tentang gambar itu sendiri. Karena gambar ini dibuat oleh orang yang menggambar. Iya, jadi akan ada dua dari penjelasan bab ini, dua terkait dengan orang yang menggambar dan juga gambar itu sendiri. Gambar itu sendiri. Dan dibahas dalam permasalahan kitab Tauhid. Karena menggambar itu, menggambar berarti perbuatannya itu padanya ada mudahat, yaitu bentuk mengambil penyerupaan terhadap Allah SWT yang menciptakan dari makhluk. Makhluk. Jadi larangan dari menggambar ini yaitu menggambar karena terdapat padanya penyerupaan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Maka orang yang menggambar ini menjadikan perbuatannya sebagai tandingan untuk perbuatan Allah itu sendiri. Perbuatan Allah itu sendiri. Namun apa yang diinginkan dari gambar di sini? Apakah semua jenis gambar atau ada yang dikhususkan dari gambar ini dan tidak gambar yang lain? Yang diinginkan di sini dari gambar adalah gambar yang seorang yang membuat sesuatu di atas bentuk apa yang Allah ciptakan dari makhluk yang memiliki ruh. Itu dia, makhluk yang memiliki ruh. Jadi dia menggambar sesuatu yang bentuknya sama dengan apa yang Allah ciptakan dan dia memiliki ruh. Seperti apa? Manusia, hewan. Iya. Ini yang masuk dalam bab ini. Adapun yang tidak memiliki ruh, seperti orang gambar rumah, orang gambar masjid misalnya, gambar gunung, matahari, alam, bumi, itu dari benda mati yang tidak masuk dalam pembahasan ini. Oleh karena itu ancaman-ancaman yang datang dalam hadis nanti itu ancaman berkaitan gambar yang memiliki ruh. Di antaranya tak kalah seorang datang pada hari kiamat nanti terkait dengan gambar yang mereka gambar, itu Allah perintahkan untuk dia meniupkan ruh pada gambar tersebut. Iya, itu bentuk taubih untuk mereka. Karena menjadikan perbuatannya tandingan dari perbuatan Allah menciptakan makhluk yang memiliki apa? Ruh, memiliki ruh. Dan juga dibahas dalam permasalahan tauhid, karena menggambar ini wasilah kepada kesyirikan. Gambar yang dia buat ini itu wasilah kepada kesyirikan. Iya. Wasilah kepada kesyirikan. Sudah berlalu bersama kita sebab pertama kali anak cucu Adam jatuh dalam kesyirikan apa, karena apa? Iya, karena gambar yang sehingga dia gulu kepada orang soleh tersebut, gambar dari orang soleh. Iya.
Dan juga pembahasan taswir dalam menggambar ini, perbuatannya ini dibahas dalam pembahasan tauhid, karena ini bagian dari dosa besar. Kalau itu bagian dari dosa besar, jelas itu hal yang mencacati apa? Tauhid, hal yang mencacati tauhid dan akan memberikan menghilangkan dari kesempurnaan tauhid itu sendiri. Jadi itu permasalahan tentang taswir. Baik. Disebutkan para ulama bahwasanya dari permasalahan tentang menggambar tapi bukan dengan tangan, tapi dengan apa? Memotret. Kalau menggambar dengan tangan atau memahat, iya, itu masuk semua dalam gambar. Misalnya dia tidak menggambar, tapi dia membuat, yang punya bayangan, will, seperti orang buat patung. Apakah masuk dalam hal tersebut? Masuk. Karena taswir itu bukan sekedar dia menggambar, tapi dia membuat. Apakah dengan membuat dengan tangannya, yaitu memahat? Iya, dia buat patung, dia bukan gambar. Itu artinya apa yang kalau ini menggambar, bukan menggambar, tapi membuat. Itu masuk. Yang punya ruh, yang punya afwan, yang punya dhil, itu masuk. Misalnya dia buat apa dari kayu, patung dari semen, dari batu, itu masuk dalam kategori taswir. Bahkan itu asyad. Karena itu yang dijadikan siapa? Orang-orang musyrik sebagai sesembahan, patung-patung itu, sesembahan itu, batu-batu. Iya, yang punya wil, bayangan. Masuk juga gambar yang tidak memiliki bayangan. Seperti gambar, orang gambar di mana? Di buku, di poster, di dinding, tidak punya bayangan. Tapi itu masuk juga dalam bentuk taswir. Jadi taswir mencakup dua, yang memiliki roh. Apakah dia bentuknya yang punya bayangan, yaitu yang dipahat, atau kalau buat dari semen patung, dari semen, dari kayu, dari apa, itu masuk. Demikian pula taswir dari sisi dia menggambar di mana? Di kertas yang tidak punya bayangan. Tahu mananya tidak punya bayangan? Punya bayangan. Artinya kalau dia bentuk begini, terus antum matahari, dia punya bayangan tidak? Punya. Tapi kalau gambar tidak ada. Itu mananya. Dan itu semua masuk ketika gambar tersebut atau apa yang dipahat ini, yang dibentuk dengan kerajinan tangan, dari sisi bisa disentuh, dilihat dari berapa sisi, itu bagi yang memiliki ruh. Tapi sekarang bahasanya tentang taswir dari sisi dia memotret. Dia menggambar atau tidak? Menggambar atau tidak ini? Iya. Cuman dia menggambar dari sisi dia menggunakan tangannya, cuma lebih modern. Lebih modern. Iya, dan itu masuk juga dalam permasalahan tersebut. Iya. Jadi jangan orang bergampangan dalam permasalahan ini. Ini banyak terjadi. Sebagian katakan ini kan khilaf. Khilaf itu bukan hujjah. Khilaf itu bukan hujjah. Iya. Hujjah itu ijma'. Jangan seorang berdalilkan dengan khilaf. Kan ada khilaf. Ya memang, kenapa kalau ada khilaf? Iya. Kalau kalian mengambil khilaf lalu jadikan hujjah, itu namanya bergampangan dalam mengambil dalil. Bergampangan dalam mengambil hukum. Iya. Oleh karena itu para ulama mentambahi dari sisi seorang yang bergampangan dalam hal tersebut, dalam memotret. Iya. Hal yang tidak dibutuhkan, hal yang tidak daruri dalam hal tersebut, bukan hajat. Seperti orang buat KTP. Iya, atau apa namanya? Paspor, atau hal yang dibutuhkan sebagai hal bentuknya hajat atau daruri. Kalau ini di luar dari itu. Iya, karena al-mahdurat tubihu ad-darurat tubihu al-mahdurat. Iya, wal hajat bimanzilati ad-darurah. Namun di luar dari itu, dari hal yang bergampangan, misalnya dijadikan sebagai apa? Iya, dzakirat, artinya kenang-kenangan. Nah, ya, ada yang seperti itu. Iya.
Itu tidak ada fungsinya, apa hajatnya. Antum memotret atau antum sengaja untuk dipotret, disimpan untuk sebagai kenang-kenangan, nanti dilihat sama anak dan seterusnya. Itu kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu malah yani. Artinya apa faedahnya? Iya, kalaupun ada khilaf, pertanyaannya apa faedahnya? Seorang itu diperintah untuk semangat kepada kebaikan. Itu apa kebaikannya itu? Untuk simpan fotonya supaya dilihat nanti. Ini masa mudanya bapakmu ini. Jenggotnya panjang ini. Iya, kumisnya tipis-tipis. Iya. Baik, ala kulli hal seorang yang ingin menyempurnakan tauhidnya, dia jauhi dari hal seperti ini. Iya, dari hal yang bisa mencecati dari tauhid tersebut. Iya. Baik. Sekarang kita baca dalil yang menerangkan bagaimana bahayanya dari menggambar ini. Bahayanya menggambar. Naam. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجه ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن أبي الهياج قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طيب. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Hadis apa ini? Hadis kudusi. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Disifati dengan orang yang paling zalim. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang dia mencipta seperti ciptaanku? Falyakhluqu dzarratan, maka ciptakanlah satu biji jagung atau habbatan, satu biji dari biji-bijian. Aw liyakhluqu sya'iratan, coba ciptakan sedikit dari gandum. Artinya ini perintah dari, tapi bentuknya apa? Taubih untuk mereka. Iya, taubih. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mencipta seperti ciptaanku? Ini menunjukkan bahwasanya ini dosa besar, wasilah kepada kesyirikan, dan ini bentuk musyabah, ada kesamaan terhadap Allah SWT dalam perbuatannya mencipta. Oleh karena itu ini dari hal yang mencacati tauhid jelas. Itu pendalilannya tadi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Walahuma, Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashaddu an-nasi 'adaban yawmal qiyamati alladziina yudahi'una bi khalqillah. Ini juga jelas manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang yudahi'un, yusyabihun, yang mereka menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka menggambar apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari dawat ar-ruh atau dawat arwah yang memiliki ruh. Jadi ini hadis menerangkan tentang adab yang paling dahsyat untuk manusia pada hari kiamat. Siapa? Mereka yang menggambar.
mereka yang menggambar. Walahuma, siapa ini? Bukhari Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang menggambar ini berada dalam neraka. Ini ancaman ya. Ancaman. Kata beliau, yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Dijadikan untuknya setiap gambar yang mereka gambar satu jiwa, artinya di gambar yang memiliki ruh, ditiupkan padanya ruh, dihidupkan, kemudian gambar itu yang akan menyiksanya. Gambar itu yang akan menyiksa dari apa namanya, orang yang menggambar tersebut, orang yang menggambar tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwasanya menggambar itu dari dosa besar. Tidak ada yang diancam dari neraka kecuali itu adalah dosa besar. Kemudian kata beliau, walahuma, ini hadisnya semua dari Bukhari Muslim. Jadi jangan bilang di situ ada khilaf apa semua. Iya. Khilaf itu bukan hujjah. Walahuma anhu marfu'an. Man sawwara suratan fid dunya kullifa yunfakhu fiha ar-ruha wa laysa binafikhin. Siapa yang menggambar suatu gambar di dunia, maka diberi taklifiyah. Diberi taklifiyah berarti kewajiban. Mukallaf, orang kalau sudah mukallaf itu diwajib untuk sholat, puasa, dan tidak boleh untuk dia melakukan maksiat. Artinya kalau dia meninggalkan kewajiban, dapat iqab, melakukan larangan, dapat iqab. Seperti ini. Dia ditaklif, diberi taklifiyah untuk apa? Untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Dan dia ini walaysa binafikin, dan dia bukan yang mampu untuk meniupkan ruh. Iya, karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah dalam bentuk apa? Taubih untuknya. Seakan-akan dia tidak bisa berjalan, terus dikatakan jalan kok. Jalan coba. Padahal dia tidak bisa jalan. Iya, tidak bisa bicara kok. Tapi dia orang bisu. Apa artinya itu? Iya, bentuk celaan untuknya, begitu. Jadi bahayanya bagi orang yang menggambar ini, ya, itu fitnah. Banyak seorang yang baik sekarang mudah untuk seorang jatuh dalam permasalahan ini. Jadi kalau orang tidak berhati-hati, iya, dari fitnah-fitnah seperti ini mudah untuk jatuh dalamnya. Taib, kata beliau, wali muslimin, atau dalam hadis tadi ini, kenapa diberi taklifiyah? Kalau dikatakan kenapa diberi taklifiyah, padahal dia bukan orang yang memberi, yang bisa meniupkan ruh padanya. Kata para ulama, ini menunjukkan lemahnya mereka, untuk menunjukkan kepada mereka bahwasanya mereka ini lemah, tidak mampu untuk menyaingi Allah dengan membuat gambar seperti itu. Maka diperintah untuk apa? Tiupkan. Ini menunjukkan kelemahannya. Iya, kelemahan dari orang yang membuat gambar ini. Kalau memang kau tidak mampu untuk seperti itu, kenapa kau gambar? Begitu. Iya. Kenapa kau gambar? Wali muslimin an Nabi Hayyaj. Qala li Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali berkata kepadanya, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku utus engkau terhadap apa yang Nabi SAW utus kepadaku, atau terhadap apa yang Nabi SAW mengutusku? Apakah aku mau utus sebagaimana Nabi SAW mengutusku? Kata Ali, apa itu? Ala tad'a suratan illa tamastaha
Ini berkaitan dengan apa? Surahnya. Kalau tadi berkaitan dengan taswirnya, perbuatan menggambar. Kalau ini berkaitan dengan gambarnya sudah. Apa yang harus dilakukan kalau ada gambar? Alla tad'a suratan illa tamastaha. Hapus. Hilangkan gambar tersebut. Iya, hilangkan gambar tersebut. Inilah dengannya Ali radhiyallahu ta'ala diutus oleh Nabi SAW. Jangan kau meninggalkan suatu gambar yang kecuali engkau harus hapus itu. Hilangkan. Hilangkan. Artinya jadikan dia seperti gambar makhluk hidup lagi. Disebutkan para ulama dengan cara memotong lehernya, memotong kepalanya. Dihilangkan kepalanya, dihapus kepalanya. Bukan ditutupi. Dihilangkan. Bagaimana supaya dia tidak terlihat gambar lagi? Karena disebutkan para ulama, gambar itu dilihat ketika tahu itu gambar dari makhluk hidup kalau ada wajahnya. Artinya kalau tidak ada wajahnya, tidak dianggap lagi sebagai surah. Tidak dianggap lagi sebagai surah dari makhluk. Surah dari makhluk, apakah itu hewan atau manusia. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidak pula jangan kau tinggalkan kuburan yang dia agak tinggi dari tanah kecuali engkau ratakan dia. Kecuali engkau ratakan itu dengan tanah. Ratakan dengan tanah tersebut. Iya. Jadi menghilangkan gambar. Kalau berkaitan dengan gambar, terlihat gambar itu dihilangkan. Dihilangkan dengan diputus apanya? Kepalanya. Sebagaimana datang dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, as-suratu ar-ra'su. Gambar itu kepalanya dilihat. Idza qutiya ar-ra'su falaysa bisurah. Kalau sudah hilang kepalanya, dihilangkan, dihapus, maka bukan lagi disebut dengan gambar. Bukan lagi disebut dengan gambar. Iya. Baik, jadi selesai kita dari permasalahan tentang gambar ini. Haramnya gambar, menggambar. Dan apa yang harus kita lakukan dengan gambar? Kita hapus. Iya. Kita hilangkan dan jadikan itu tidak seperti gambar lagi. Naam. ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التقليد الشديد في المصورين. Iya, di sini ada masalah. Yang pertama, kata beliau, bentuk ancaman yang dahsyat, peringatan yang keras terhadap orang yang menggambar ini. Iya. Dia manusia yang paling dahsyat adabnya. Diperintah untuk meniupkan ruh. Dan dia manusia yang paling zalim. Iya. Dan siksaannya neraka. Gambar yang mereka gambar akan ditiupkan, diberikan jiwa, kemudian gambar itu akan menyiksanya. Itu dahsyatnya dari ancaman orang yang menggambar. Naam. الثانية التنبيه على الإلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. Iya, peringatan terhadap maksud, tujuan kenapa dilarang, yaitu meninggalkan adab sama Allah. Karena itu bisa meninggalkan adab sama Allah. Sedangkan seorang itu beradab sama Allah SWT dengan ucapan Nabi SAW, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ. Jadi dia zalim. Dia zalim. Iya. Siapa yang paling zalim? Zalim kepada Allah SWT. Iya. Dengan dia menjadikan perbuatannya tandingan dari perbuatan Allah mencipta. Nah. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة. Peringatan terhadap kudrah Allah Subhanahu wa taala dan lemahnya mereka tak kala disuruh untuk memerintahkan dzarrah atau syairah atau habbatan, sesuatu yang kecil. Coba ciptakan itu. Iya, ciptakan itu. Tidak memiliki ruh, tapi coba ciptakan. Bagaimana lagi yang punya ruh ini bisa bicara? Iya, nah. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. Peringatan bahwasanya
orang yang menggambar ini dari orang yang memiliki siksaan yang paling dahsyat. Iya, adab yang paling dahsyat dalam neraka. Naam. Al-khamisah anna Allah yakhluqu bi'adadi kulli suratin nafsan yu'adzabu bihal musawwir fi jahannam. Allah Subhanahu wa taala itu akan menciptakan beberapa dari gambar satu jiwa yang diadab dengannya orang-orang yang menggambar dalam neraka. Nah, As-sadisah annahum yukallafu an yanfukha fiha ruh. diberi taklif ya untuk meniupkan ruh padanya, dan dia walaysa binafiqin, dan dia bukan yang mampu untuk meniupkan ruh. Naam. As-sabi'ah al-amru bitamsiha idza wujidat. Ya, perintah untuk menghapusnya, menghilangkannya kalau didapati gambar. Iya, paling sedikitnya apa? Dihilangkan kepalanya. Karena kata Ibnu Abbas, as-suratu ra'su, idza qutiyat, iya, falaysa bisurah. Idza qutiyat falaysa bisuratin. Naam. Habis. Iya. Lanjut. Thumma qala al-muallif rahimahullah ta'ala babu ma jaa fi kathratil halif. Bab apa yang datang pada hukum banyak bersumpah. Hukum banyak bersumpah. Iya. Dan ini kan dengan ayat ini celaan bagi orang yang banyak melakukan sumpah. Celaan bagi orang yang banyak melakukan sumpah. Bersumpah itu dengan Allah SWT, dengan namanya, sifatnya. Iya. Namun dari hal yang mengagungkan, bentuk pengagungan terhadap Allah dengan sumpahnya ini, tidak banyak bersumpah. Tidak banyak bersumpah. Iya. Terlebih sumpahnya ini digunakan untuk sesuatu yang untuk dunia, manfaat dari dunia. Dan itu celaan. Celaan bagi orang yang banyak bersumpah dengan nama Allah SWT, apalagi dia gunakan pada hal yang menguntungkannya, untuk menguntungkannya di dunia, dari perkara-perkara dunia. Iya. Dan hubungannya dengan tauhid, jelas orang itu diwajibkan untuk mengagungkan Allah SWT, memuliakan Allah, nama, sifatnya, perbuatannya. Dan di antara mengagungkan Allah SWT, nama, sifat, dan perbuatannya adalah dengan tidak banyak bersumpah dengan nama Allah dan sifatnya itu sendiri. Iya. Karena itu celaan bagi orang yang banyak melakukan sumpah. Dan itu menyelisih dari, mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Naam. Tsumma qala rahimahullah wa qaulullahi ta'ala wahfadhu aymanakum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasbi akhrajah. Wa an Salman radhiyallahu anhu marfu'an thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim ushaymitun zanin wa ailun mustakbir wa rajulun ja'ala Allahu bida'atah la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Rawahu at-Tabarani bisanadin sahihin. Wa fi sahih an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi marratayn aw thalathan thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yadhharu fihi musiman. Wa fi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu shahadatah. Qala Ibrahim kanu yadribunana 'ala ash-shahadati wal 'ahdi wa nahnu sigar. Taib.
Di antara kenapa dicela orang yang banyak bersumpah itu bisa juga mengantarkannya kepada dusta dalam bersumpah. Dusta dalam bersumpah. Iya, seorang banyak bersumpah namun di atas kedustaan. Itu disebabkan karena banyaknya bersumpah. Disebabkan karena banyak bersumpah. Atau karena sumpahnya ini terlalu banyak, akhirnya banyak yang tidak ditepati dan dia membayar dari sumpah tersebut. Iya, oleh karena itu dicela. Qala rahimallahu taala wa qala ta'ala wahfadhu aymanakum. Maka jagalah sumpah-sumpah kalian. Di sini ada perintah untuk menjaga sumpah. Kata para ulama, di antara dari hal yang menjaga sumpah adalah tidak banyak bersumpah. Jadi menjaga sumpah, ketika seorang bersumpah dia jaga bagaimana supaya dia tidak melanggar sumpahnya. Dia tidak melanggar sumpahnya. Iya, sehingga dia membayar kafar dari sumpah tersebut. Di antara menjaga sumpah supaya tidak melanggar dari sumpah itu, jangan banyak bersumpah. Karena banyak bersumpah itu bisa mengantarkan untuk dia tidak menepati dari sumpah tersebut. Ya kan? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu dicela. Dan di sini Allah merintahkan untuk menjaga sumpah. Menjaga sumpah, di antara menjaga sumpah adalah tidak melakukan banyak sumpah, supaya tidak melanggar dari sumpah tersebut. Bisa dipahami pendalilannya ini. Iya. Kata beliau, Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-halifu manfaqatun lisil'ah mumhiqatun lil kasbi. Riwayat dari Bukhari Muslim. Kata Nabi, bersumpah itu melariskan dagangan. Ya, tapi menghapus berkah. Bersumpah itu melariskan dagangan. Melariskan dari dagangan-dagangan, tapi itu akan menghapus dari keberkahan. Menghapus dari keberkahan ketika seorang berdagang itu menunjukkan bahwasanya dengan sebab banyaknya bersumpah, sedikit-sedikit dia sumpah, ini sumpah Allah ini barang tidak ada tiganya. Iya, misalnya. Iya. Banyak bersumpah melariskan dagangannya tapi menghilangkan berkah. Penghilangan berkah ini menunjukkan bahwasanya dengan sebab tersebut menunjukkan itu apa? Hal yang tercela karena menghilangkan berkah. Yang kita cari itu berkah, bukan larisnya dagangan, banyaknya orderan, tidak. Tapi bagaimana itu berkah walaupun sedikit. Iya, karena keberkahan dari Allah SWT mengalahkan segalanya. Dan berkah dari lihat dari banyaknya larisnya dagangan, banyaknya keuntungan, tidak. Tapi berkah itu bagaimana di situ ada kebaikan yang dengannya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Iya. Jadikan kita merasa cukup, itu namanya berkah. Kalau banyak tapi masih tamak saja, sedih kalau itu tidak ada keberkahan. Jadi sebab hilangnya berkah dengan bersumpah sehingga melariskan dagangan, menunjukkan bahwa saya bersumpah, banyak bersumpah ini itu dari hal yang dicela karena menghilangkan keberkahan dari dagangan itu, dari barang tersebut. Baik. Qala rahimallahu ta'ala an Salman radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini ancamannya. 3. Allah tidak akan mengajak bicara. Dan Allah tidak akan mensucikannya. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Azab yang pedih. Allah tidak akan mengajak bicara bukan berarti tidak akan dihisab, tidak. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sa'ad bin Hatim,
ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Iya. Itu dalil bahwasanya semua akan ditanya, dihisab. Tapi apa makna dari la yukallimullah? Yaitu Allah tidak akan mengajak bicara dia dengan keridhaan, tapi mengajak bicara dengan taubih, adab untuknya. Tidak mengajak bicara dengan rahmat, tidak ada, tapi mengajak bicara dengan adab. Iya, bukan berarti tidak dihisab. Iya, dihisab juga, tapi bukan dengan hisab yang Allah SWT hisab orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Iya. Salatatun la yukallimullahu wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ini ancamannya. Usyaimitun zanin, orang sudah beruban berzina. Iya. Wa ailun mustakbirun, miskin sombong. Iya. Dalam riwayat al-malikum zalim. Iya. Wa rajulun ja'alallahu bid'atahu, dan seorang yang menjadikan barangnya ini la yashtari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini, tidak membeli kecuali dengan sumpah dan tidak menjual kecuali dengan sumpah. Itu 3. Mana syahidnya? Iya. La yashtari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini. Jadi setiap kali beli dengan sumpah, setiap kali menjual dia sumpah. Ini ancamannya, Allah tidak akan mengajak bicara. Iya. Allah tidak akan mensucikannya, dan Allah akan beri dia adab yang pedih. Orang tua sudah beruban berzina. Iya, dimaklumi ya, orang tua itu kalau sudah tua sudah turun juga syahwatnya, tapi ini masih berzina, makanya dikasih ancaman yang dahsyat. Demikian pula sombong, orang miskin itu harusnya dia jangan berlagak, sudah miskin. Iya. Sombong lagi. Iya. Makanya diancam. Dan juga seorang yang menjual tidak menjual kecuali dengan sumpah dan membeli dengan sumpah. Iya, asalnya jual beli saja. Iya. Karena itu perdagangan, kadang ada yang beli, kadang ada yang tidak. Itu biasa, tapi dia tidak. Iya. Dia jadikan saya mau beli ini. Wallahi saya butuh sekali. Ya. Wallahi saya suka sekali. Atau dia jual, wallahi ini paling bagus ini. Iya. Tidak ada yang kalah bagus ini. Demi Allah. Ya, itu sifatnya. Banyak bersumpah, membeli bersumpah, menjual bersumpah. Ancamannya apa? Ini dia, menunjukkan banyak bersumpah itu apa? Hal yang tercela, dan itu menafikan kesempurnaan dari tauhid. Bisa. Qala rahimallahu taala wa fi sahih Imran radhiyallahu taala anhu, Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku itu generasiku, kemudian generasi yang setelahnya, kemudian setelahnya. Qala Imran fala adri adakah ba'da qarnihi marratain aw salasa. Saya tidak tahu apakah disebutkan setelah zamannya ini ada 2 zaman atau 3. Iya. Summa inna ba'dakum, kemudian kata Nabi, sesungguhnya setelah kalian ini ada satu kaum yang dia bersaksi dan dia tidak diminta untuk bersaksi. Iya. Dia bersaksi tapi dia tidak diminta untuk bersaksi. Tiba-tiba datang, saya saksinya. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka khianat padahal mereka tidak dipercaya. Iya. Tidak diberi kepercayaan tapi dia khianat. Wa yandiruna wa la yufun. Ini syahidnya. Mereka bernadar
tapi mereka tidak memenuhi nadarnya. Diketahui ya, bernadar itu dengan sumpah, digunakan juga dengan sumpah. Wallahi alayya saumun misalnya. Wallahi alayya lillahi saumun misalnya. Demi Allah saya akan berpuasa 1 hari misalnya. Itu sumpah, tapi itu nadar yang diawali dengan sumpah. Iya. Dikatakan mereka kalau bernadar mereka tidak memenuhinya. Itu sifatnya. Artinya mereka bersumpah dan tidak mengapa? Tidak memenuhi sumpahnya. Tidak memenuhi sumpah tersebut. Iya. Mereka bernadar dan tidak memenuhi nadarnya. Tidak memenuhi nadarnya. Dan di mana nadar ini diawali dengan sumpah, yaitu dari makna umum nadar itu adalah ketika seorang bernadar, apa yang harus dilakukan? Kalau orang bernadar, apa yang harus dilakukan? Memenuhi nadarnya. Bagaimana cara menjaga nadar itu? Dengan dia penuhi. Iya, dia penuhi. Dan ini menjaga nadar seperti dia menjaga apa? Menjaga sumpah. Sudah tadi, bagaimana cara menjaga sumpah? Iya, tidak banyak bersumpah. Paham pendalilannya? Hah? Iya. Antum sudah belajar bahasa toh? Kalau sudah belajar bahasa itu, insya Allah bagaimanapun apa namanya berdalil itu, kalau orang sudah belajar, karena di situ bahasa itu melatih otak. Makanya orang belajar bahasa itu bertambah akalnya. Iya, dia sudah tahu ini bahasa Arab itu. Kalau belajar nahunya saja itu menambah banyak ilmu, apalagi belajar tafsirnya. Subhanallah. Dari kalam ulama itu akan menambah akal dan pemikiran. Iya. Baik. Wa yamharu fihi musiman, dan akan nampak pada mereka orang yang gemuk. Iya, maksudnya bukan berarti kalau kalian gemuk ini seperti ini, tidak juga ya. Artinya keadaannya seperti itu. Orang yang seperti ini, mereka bersaksi, mereka khianat, mereka bernadar, tidak, itu nampak pada mereka itu orang-orang gemuk semua. Maksudnya banyaknya orang gemuk. Iya. Tapi kalau orang gemuk soleh, tidak ada masalah dia. Iya. Kata beliau, wa fihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatahu. Dari Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian siapa yang datang setelahnya, kemudian akan datang suatu kaum, syahadatnya ini mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului syahadatnya. Apa maknanya ini? Iya, belum disuruh bersumpah, dia sudah bersumpah. Iya, dia sudah bersumpah. Iya, belum bersaksi, langsung dia bersumpah. Belum ditanya-tanya apa-apa, langsung dia, wallahi ini. Iya, belum ditanya apa masalahnya apa. Iya, ini menunjukkan dia ini banyak bersumpah, karena belum apa-apa langsung bersumpah. Belum apa-apa langsung bersumpah. Iya, jadi sumpahnya ini mendahului syahadatnya. Iya, mendahului syahadatnya. Yaminuhu tasbiqu syahadatahu. Iya. Baik. Dan ini sifat seperti ini diinginkan adalah celaan. Seperti juga yang di bawah tadi di hadis dari Imran bin Husain, itu celaan disebutkan akan datang suatu kaum begini dan begini. Ini juga celaan, suatu kaum begini, itu celaan. Kenapa dicela? Karena apa yang terjadi padanya dari sumpah, banyak bersumpah atau tidak mengagungkan dari sumpah tersebut. Qala Ibrahim An-Nakhai, kanu yadribunana ala syahadah. Itu mereka para
pendahulu, mereka mengajari kita bagaimana bersyahadat. Iya. Dan wal ahad. Dan juga mengajari kita untuk menjaga sumpah, menjaga janji. Wa nahnu sigor, dan kami itu masih kecil. Lihat adabnya ini. Masih kecil sudah diajarkan, dicontohkan bagaimana itu kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah menjaga sumpah. Jangan banyak bersumpah. Iya. Jangan banyak bersumpah. Dan dia masih apa? Wa nahnu sigor, masih kecil. Jadi tabi'in ini. Iya. Tabi'in itu dulu mengajari kami, kata Ibrahim An-Nakhai, itu atau bahkan disebut kanu, itu dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena Ibrahim An-Nakhai ini dari murid-murid dari muridnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini tidak berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud, tapi dia murid senior dari murid seniornya Abdullah bin Mas'ud. Kanu yadribunana ala syahada wal ahd wa nahnu sigor. Diajari bagaimana menjaga sumpah dalam keadaan dia masih kecil. Ini anak kecil seperti itu diajar. Karena itu adab yang baik. Adab bersama Allah, bentuk pengagungan terhadap Allah, mengagungkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam sumpah itu, dalam sumpah. Naam. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان. Ya, kata beliau al-wasiyah bihifdzil aiman, wasiat untuk menjaga sumpah. Nah, الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ya, pengobaran bahwa sumpah itu melariskan dagangan tapi menghilangkan berkah. Nah, الثالثة الوعيد الشديد بمن لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. ancaman dahsyat bagi siapa yang tidak membeli kecuali dengan sumpah dan tidak menjual kecuali dengan sumpah dan tidak membeli kecuali dengan sumpah. Nah, الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. lihat, kata beliau peringatan bahwasanya dosa itu besar bersama sedikitnya hal yang bisa mengajak kepada hal tersebut. Apa itu? Saya contohkan tadi, orang sudah tua itu syahwatnya sudah dhaif jiddan. Iya. Tapi ketika dia berzina, itu ancamannya dahsyat. Orang miskin, asalnya orang miskin itu apa? Dia tidak sombong. Iya. Jadi kalau dia sombong, artinya dorongan untuk dia sombong itu sedikit. Kenapa? Apa yang mau disombongkan orang miskin? Hah? Apa yang disombongkan orang miskin? Tidak ada. Tapi ketika dia sombong, lihat. Jadi dosa besar juga, walaupun sedikit yang dari hal yang mendorong ke situ. Iya, orang tua. Demikian pula menjual dan membeli dengan sumpah ini. Iya. Karena namanya orang menjual ya ada yang membeli nanti. Iya, begitu pula orang membeli karena orang pasti butuh, makanya dia beli. Tidak harus dengan dia sumpah sehingga orang ini mau jual kepadanya. Tidak harus dengan sumpah sehingga orang mau beli darinya. Tidak, karena seorang menjual namanya jual beli. Tapi ada saja dorongan untuk dia bersumpah. Iya, dia bersumpah. Lihat, maka diancam dengan dosa besar. La yukallimuhullah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Naam. Al-khamisah dhammul ladzina yahlifuna wala yustahlafun. Celaan orang yang bersumpah dan dia tidak diminta untuk bersumpah. Dhammul ladzina yahlifuna wala yustahlafun. Iya. Dia bersumpah dan dia tidak diminta untuk bersumpah, celaan. Walaupun disebutkan Muslimin rahimahullah menyebutkan ini laisa ala itlaq. Maksudnya kadang orang harus bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Tapi celaan bagi orang yang tidak diminta untuk bersumpah tapi dia bersumpah. Iya, orang dipanggil untuk bersaksi, belum dia bersaksi, belum diungkapkan, belum ditanya, tiba-tiba langsung bersumpah. Itu masuk dalam hal tersebut. Nah,
As-sadisah thana'uhu sallallahu alaihi wasallam 'alal quruni tsalatsati awil arba'ah wa dzikru ma yahdutsu ba'dahum. Pujian Nabi SAW terhadap generasi tiga ini atau empat, dan penyebutan apa yang siapa yang atau apa yang muncul setelahnya. Jadi Nabi SAW memuji tiga generasi pertama atau empat, ya kata Imran bin Husain, saya tidak tahu apakah tiga setelahnya atau empat. Ini pujian Nabi SAW, khairun nasi qarni. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan apa yang terjadi setelahnya. Ada yang bersaksi, dia diminta untuk bersaksi. Ada yang dia berkhianat dan dia bukan orang yang dipercaya. Iya, tidak diberi amanah tapi dia khianat. Iya, apalagi kalau diberi amanah, tidak diberi amanah, saya khianat. Kemudian ada yang bernadar dan tidak memenuhi nadarnya. Ada pula syahadatnya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului syahadatnya. Itu keadaannya. Dipuji dulu, kemudian sebutkan keadaan-keadaan siapa yang datang setelahnya. Nah, As-sabi'ah dhammul ladzina yashhaduna wa la yustashhadun. celaan orang yang bersaksi dan dia tidak diminta untuk bersaksi. As-saminah kaunus salafi yadribuna as-sighar ala syahadati wal ahdi. Iya, di sini keberadaan dari sahabat bagaimana mengajarkan anak kecil untuk menjaga syahadatnya atau bagaimana dia bersyahadat dan bagaimana dia menjaga sumpahnya. Al-had di situ al-yamin. Al-had al-yamin. Iya. Taib, selesai kita dari bab ini. Jadi jangan banyak bersumpah, ya. Jangan banyak bersumpah karena itu dari hal yang tidak mengagungkan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis panjang ini. Berapa lagi? 5. Di mana yang sedikitnya? Oh, ini dia. Ada 2 setelahnya sedikit, ya. Tapi baca lagi 1. Panjang ini. Tsumma qala rahimahullah babu ma jaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyih. Siapa baca? Iya. Baik. Qala rahimahullah ta'ala bab apa yang datang pada dhimmatillah wa dhimmati nabi. Apa yang datang pada penjagaan Allah dan penjagaan nabinya. Iya. Penjagaan nabinya. Di sini az-zimmah disebutkan, az-zimmah itu adalah al-ahd. Al-ahd yaitu janji. Janji. Dan dibahas dalam permasalahan ini yaitu bagaimana hukum bagi seorang yang melanggar sesuatu yang di atas janji Allah Subhanahu wa taala, di atas dhimma Allah. Iya. Di atas dari dhimma Allah Subhanahu wa taala. Maka musannif rahimahullah taala menjelaskan akan wajibnya seorang untuk menjaga dari dhimma Allah dan dhimma dari nabinya. Senantiasa memenuhi ketika ada janji yang dibuat di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penulis ingin menjelaskan pada bab ini bentuk peringatan dari seorang yang melanggar dari janji tersebut. Dan peringatan untuk seorang yang menjadikan janji itu untuk manusia. Untuk manusia. Bagaimana ketika itu
dijadikan untuk manusia. Dhimma Allah dijadikan untuk manusia. Iya. Ini akan dibahas nanti di pada bab ini dengan hadis yang atau dalil yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Namun dari kesempurnaan tauhid adalah seorang ketika berada di bawah dari janji Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga. Dan juga menjaga untuk tidak dijadikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau dijadikan kepada manusia. Dia berjanji untuk manusia tapi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari hal yang mencacati tauhid. Terlebih ketika melanggar dari membatalkan atau melanggar dari janji tersebut. Taib. ثم قال رحمه الله وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم إلى 3 خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يهاجروا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أي أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أوهن من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Di sini beberapa pendalilan tentang bab. Kata Allah SWT wa'ufu bi'ahdillah idza ahadtum, yaitu penuhilah dari janji Allah Subhanahu wa taala jika kalian berjanji. Jadi perintah untuk memenuhi dari janji Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang berjanji, ini yang pertama. Jadi ketika ada janji atas nama Allah, itu yang wajib adalah seorang memenuhi. Seorang memenuhi dari janji tersebut. Yang kedua, wala tanqudu al-aiman. Dan jangan kalian batalkan dari aiman. Aiman ini adalah yaitu janji. Janji yang dikuatkan. Ba'da taukidiha, setelah dikuatkan dari janji tersebut, yaitu ahad. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan kalian telah menjadikan Allah atas kalian sebagai kafil. Ya, yang menolong, yang sebagai penanggung jawab
Jadi ketika orang bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, iya, kalau sudah terjadi maka yang wajib adalah dia jaga, dia penuhi, dan jangan dia batalkan dari janji tersebut. Kenapa seperti itu? Ini dari kesempurnaan tauhid, karena bentuknya pengagungan yang seorang membangun janji di atas janji Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka membangun dari kesepakatan di atas janji Allah Subhanahu wa taala, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini dari kesempurnaan tauhid. Pertama, perintah. Ketika seorang berjanji dengan nama Allah, perintah untuk memenuhi, dan larangan untuk tidak memenuhinya, membatalkan dari janji tersebut, mengingkari dari janji yang mereka bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, An Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin yaitu jama'atu minal muslimin au sariyatin, nah ini lebih sedikit. Kalau jaish lebih banyak, sariyah lebih sedikit. Awsahu fi khassatihi bitaqwallah. Itu Nabi SAW beri wasiat secara khusus untuk bertakwa kepada Allah. Wa man ma'ahu minal muslimin, dan siapa yang bersamanya dari kaum muslimin, khaira, untuk berwasiat dengan kebaikan. Suma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafar billah, ughzu wa la taghullu wa la ta'diru wa la tumassilu wa la taqtulu walidan, wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathati khisalin aw khilalin wa ayyatahunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum summa da'uhum ila al-islam fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum summa da'uhum ila at-tahawuli min darihim ila daril muhajirin wa akhbirhum annahum idza fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'ala al-muhajirin. Ini kata Nabi, berperanglah dengan menyebut nama Allah SWT di jalan Allah. Berperanglah dan perangilah orang-orang kafir kepada Allah. Berperanglah dan jangan kalian gulul, yaitu jangan mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Wala ta'diru, dan jangan kalian membatalkan dari sumpah. Kalau ada sumpah, jangan kalian batalkan sumpah. Itu wasiat Nabi. Wala tumassilu, jangan kalian buat tamsil, artinya membunuh dengan cara mencincang, mutilasi. Wala taqtulu walidan, jangan bunuh anak kecil. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin, kalau engkau berjumpa dengan musuhmu dari kaum musyrikin, fad'uhum ila salasati khisal, perintahkan kepada 3 hal. Artinya ada 3 hal yang harus dilakukan ketika berjumpa dengan kaum musyrikin. Fayatuhunna ma ajabuka, dan 3 hal ini disebutkan. Pertama, berdakwah kepada Islam. Kalau tidak mau, bayar jizyah. Kalau tidak, qital. Itu 3. Maka apa saja yang dijawab dari mereka, maka terima. Kalau dia mau masuk Islam, terima. Atau dia bayar jizyah, terima. Wa kuffa anhum, dan tahan. Tahan, kemudian masuk. Ajak mereka masuk Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau dia jawab, terima dan tahan dari mereka. Summa da'uhum ila at-tahawuli, kemudian ajak mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negeri al-muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Wa akhbirhum annahum idza fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin.
Kalau dia mau mengikuti, maka untuk mereka apa yang diberikan kepada muhajirin, dan atas mereka apa yang telah ditanggung oleh al-muhajirin. Lihat, artinya sama, tidak ada perbedaan. Fa in abau, kalau tidak mau, ayatahawwalu minha, kalau dia tidak ingin berpindah darinya, fakhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka dia seperti baduinya dari orang-orang muslim, berjalan atas mereka hukum Allah yang berjalan atas kaum mukminin. Jadi dia sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un illa ayujahidu ma'al muslimin. Tidak ada untuk mereka dari ghanimah, harta rampasan perang, atau fai', yaitu harta rampasan yang tidak dilakukan dengan perang. Jadi kalau ghanimah disebutkan, ghanimah itu dia dapatkan setelah perang. Kalau dia dapatkan, dia datangi negeri kaum kafir misalnya, kemudian ini lari, dia tinggalkan barangnya, diambil, itu namanya fai'. Jadi kalau ghanimah diambil secara setelah perang. Kalau fai' bukan. Syai'un illa yujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau dia ikut berjihad bersama kaum muslimin, dia akan dapat. Fa in hum abau, kalau dia tidak mau, tidak menuruti untuk masuk Islam, fasalhum jizyatah, maka minta jizyah. Jizyah ini apa? Yang harta yang bisa menahan untuk kafir dari kaum muslimin untuk diperangi. Jizyah, iya, bayaran untuk kaum muslimin dari orang kafir. Fa'inum ajabuka faqbal minhum, kalau dia terima, tahan dan jangan perangi. Fa'inhum abau, kalau dia masih enggan, fasta'in billah wa qatilhum, minta pertolongan kepada Allah, perangi. Iya. Jadi kewajiban kalau diutus kepada suatu negeri dari negeri kufar yang diperangi, itu kewajiban yang pertama adalah mendakwakan dulu kepada tauhid. Atau ada dari ketentuan-ketentuan lain yang diperintahkan oleh syariat. Namun kalau di kedua kalinya, untuk yang pertama kali, kalau kedua kalinya untuk diperintah, diutus ke sana untuk memerangi, maka disunnahkan untuk mendakwakan. Wa idza hasarta ahla hisnin, kalau engkau sudah mengepung mereka yang diperangi ini, fa'araduka an taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmat nabiyhi, kemudian engkau ingin menjadikan untuk mereka, ada janji untuk mereka, tapi dengan nama Allah atau dengan Allah dan Nabi-Nya. Iya. Dengan perlindungan Allah dan perlindungan Nabi-Nya. Artinya dijadikan janji ini untuk manusia. Fala taj'al lahum dhimmatallahi wala dhimmat nabi. Jangan. Nah, inilah dia tadi. Tidak boleh menjadikan dhimmat Allah dan dhimmat Rasul untuk manusia, diletakkan untuk manusia. Jangan dijadikan. Iya. Berjanji dengan nama Allah SWT, dengan Allah, iya, namun kepada manusia itu jangan. Kenapa? Walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmat ashabik, tapi berjanjilah untuk perlindunganmu dan perlindungan dari janji dan janji sahabatmu sendiri, teman-temanmu, itu manusia. Fa innakum, karena alasannya ini, fa innakum an tughfiru dimamakum wa dimama ashabikum ahwanu min an tughfiru dimmatallahi wa dimmat rasul. Engkau melanggar dari janjimu sendiri, janji yang kau buat tapi dengan dirimu sendiri atau dengan kawanmu itu lebih bagus ketika lebih ahwan, artinya lebih di bawah ketika dibatalkan, ketika tidak ditepati, daripada engkau melanggar dari janji yang dibuat atas nama Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya. Iya. Lihat. Jadi ini larangan. Tapi kalau terjadi itu, misalnya terjadi
Apa yang harus dilakukan? Dijaga. Ya kan? Aufu biahdillahi idza ahadtum. Kalau sudah terjadi, maka yang wajib adalah dijaga. Tapi sebelumnya tidak boleh. Tapi kalau sudah terjadi untuk manusia, diletakkan untuk menjadikan untuk manusia timmat Allah dan timmat Rasuli, dijadikan untuk manusia, maka jangan dibatalkan. Iya. Kemudian kata beliau, wa idza hasarta ala hisnin, kalau engkau mengepung mereka, faraduka an tunzil lahum ala hukmi Allah, engkau ingin menerapkan kepada mereka hukum Allah, fala tunzilhum ala hukmillah, jangan engkau menurunkan kepada mereka, menetapkan kepada mereka hukum Allah, jangan. Artinya ketika berperang, kemudian dia ingin memutuskan satu perkara dan dia tidak tahu hukumnya apa, iya, dia mau tetapkan hukum Allah, sedang dia tidak tahu, mau pulang kepada Nabi meminta bagaimana ini, iya, dia juga tidak bisa karena lagi dalam peperangan. Oleh karena itu kata ulama, dalam perang itu boleh berijtihad. Kalau dia mau kembali ke hukum pertama, dia belum tahu, mau dia berhukum dengan Allah juga tidak bisa, maka berijtihad. Kenapa? Walakin anzilhum ala hukmik, iya, turunkan mereka, tepatkan mereka pada hukummu. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu kalau engkau memakai hukum Allah, apakah atusiba hukum Allah fihim amla, apakah mencocokimu hukum Allah pada mereka atau tidak. Iya, adapun kalau dia berijtihad, kalau dia salah dapat 1, kalau dia benar dapat 2. Tapi kalau dia memakai hukum Allah, iya, sedangkan wahyu masih turun, iya, masih turun wahyu, bisa saja ini salah, bisa saja benar, maka gunakan apa? Ijtihadmu sendiri. Iya, dan itu sudah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahidnya di sini mana? Ini tadi berkaitan dengan janji Allah. Seorang berjanji dengan nama Allah. Iya. Dia janji karena Allah SWT atau Rasulnya. Itu pertama ketika sudah terjadi tersebut atau sebelum terjadi dia jaga, jangan dia berjanji dengan Allah SWT, dengan Rasulnya kepada manusia. Kenapa? Karena bisa saja nanti dikhianati, dibatalkan. Berarti tidak ada pengagungan terhadap Allah SWT. Iya. Ketika sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Dijaga. Bentuk penjagaannya karena memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi itu 2 hal yang berkaitan dari bab ini. Kenapa dibahas dalam permasalahan tauhid? Kemudian kita baca masailnya. Nah, baca baru istirahat. ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. Ya, kata beliau perbedaan antara dhimmatullah wa dhimmati nabi wa dhimmatil muslimin. Dhimmat Allah wa dhimmati nabihi itu tidak boleh dijadikan untuk manusia, orang-orang yang sudah dikepung kemudian dibuat janji. Iya. Adapun dhimmatul muslimin boleh dijadikan untuk mereka. Iya. Yang kedua, dhimmatullah dan dhimmatun nabihi itu lebih besar dan asyad ketika dia apa? Dibatalkan atau tidak dipenuhi dibanding dhimmatul muslimin. Iya, artinya kalau mau dibatalkan dan tidak dipenuhi, janji yang dibangun di atas Allah SWT itu lebih besar, lebih dahsyat dibanding kalau mau dibangun di atas manusia itu sendiri. Iya, manusia itu sendiri. Naam. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. Irsyad yaitu dorongan bahwasanya kepada yang lebih rendah bahayanya. Yang mana lebih rendah bahayanya? Membatalkan dhimma Allah atau dhimma manusia?
membatalkan dhimma atau tidak memenuhi dari dhimma Allah SWT dan dhimma Rasulnya itu lebih berbahaya daripada tidak memenuhi dari dhimma manusia. Naam. Qala rahimahullah ats-tsalitsatu qauluhu ughzu bismillahi fi sabilillah. Ucapan berperanglah dengan menyebut nama Allah dalam berperang di jalan Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini bentuk isti'anah. Isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai perang. Makanya di akhir fasta'in billah wa qatilhum. Naam. Tsumma qala rahimahullah ar-rabi'ah qauluhu qatilu man kafara billah. Iya. Di bab tadi yang ketiga ughzubillah fi sabilillah, ini maksudnya wajibnya seorang ketika dia mau mulai perang dia isti'anah kepada Allah. Wa qatilu man kafara billah, itu dia yang diperang itu hanya yang kufur kepada Allah, kafir al-harb, kafir al-harb, yaitu kafir yang memang diperangi. Kalau kafir al-mu'ahad atau dhimmi itu tidak diperangi karena dia dibawa tanggungan atau perjanjian. Nah, Tsumma qala rahimahullah al-khamisah qauluhu ista'in billahi wa qatilhum. Ya, ista'in billah wa qatilhum, yaitu jangan bersandar pada diri ketika mau melakukan sesuatu. Makanya seorang itu kalau melakukan sesuatu bismillahirrahmanirrahim, itu bentuk isti'anah. Iya, supaya tidak ada penyandaran terhadap diri. Kita ini lemah. Kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tsumma qala rahimahullah as-sadisah al-farqu baina hukmillahi wa hukmil ulama. iya, perbedaan antara hukum Allah dengan hukum ulama. Iya, hukum Allah sudah pasti benar. Sudah pasti benar. Tidak ada keraguan. Adapun hukum yang dibuat ulama, ini bisa saja benar, bisa saja salah. Tapi kalau dia dibangun di atas ijtihad, maka itu walaupun salah mendapatkan satu pahala, dan itu dibolehkan ketika dalam peperangan. Iya, seorang mengambil hukum berijtihad dalam peperangan itu boleh. Dalam di keadaan seperti itu. Nah, Tsumma qala rahimahullah as-sabi'ah fi kauni as-sahabi yahkumu 'inda al-hajati bi hukmin la yadri ayuwafiqu hukmallahi am la. yang kedua atau yang selanjutnya kata beliau, fi kauni as-sahabi yahkumu 'inda al-hajati bi hukmi la yadri ayuwafiqu hukmullah am la, yaitu keberadaan dari sahabat, dia berhukum ketika membutuhkan dengan hukum yang dia tidak tahu apakah dia hukum ini mencocoki Allah atau tidak. Artinya dia mengambil ijtihadnya. Iya. Kalau dia berhukum dengan hukum Allah, dia tidak tahu apakah ini cocok atau tidak, karena pada saat itu masih turun wahyu. Makanya diperintah untuk berhukum dengan hukum sendiri. Artinya ijtihad sendiri di situ. Iya. Karena itu lebih dibanding kau berhukum dengan hukum Allah, sedangkan belum tahu apakah ini mencocok atau tidak. Iya, di masa itu masih turun wahyu, tidak mungkin dia kembali kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah, saya begini, kemudian kembali lagi. Sementara dia dalam keadaan apa ini? Dalam peperangan. Taib. Selesai kita dari bab ini. Tersisa berapa bab? 4 bab, sisanya kecil-kecil ya, insyaallah. Terakhir yang paling panjang, itu insyaallah mudah untuk kita. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.